Virus corona ini, insya Allah subuh hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bahayanya terhadap kita. Apa bahayanya terhadap kita? Yang kedua, bagaimana cara kita keluar, bagaimana cara Al-Quran menuntun kita keluar dari situasi ini sambil mendapatkan nikmat. Ini yang jarang kita dengar. Dan yang ketiga, sebetulnya apa yang diinginkan Allah dari dikirimnya fenomena ini. Pelan-pelan, yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama, bahayanya virus corona ini, Pak. Ini mungkin satu, bahayanya virus corona ini seperti yang kita lihat sekarang. Nanti penjelasannya Quran surat ke-6 ayat 17. Kita buka juga Quran surat ke-57 Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. Nah ini dan 23. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi fenomena sekarang yang terjadi ini adalah virusnya enggak mematikan fisik kita, tapi rasa takutnya itu mematikan tauhid kita. Gitu. Saya ulangi, virusnya enggak mematikan fisik kita, tapi rasa takutnya itu mematikan tauhid kita. Dan itu lebih bahaya. Tahun 1971, hadirin jamaah rahimakumullah, 1971, ada seorang pemudi namanya ini nih, Julian Kopke namanya ya. Ini fenomenal sekali, tahun 1971. Naik pesawat di kota Lima, Peru, terbang ke kota kecil di Peru juga, ya. Singkat cerita, pesawatnya itu kena petir. Dan seluruh penumpang, isinya 93 orang penumpang, itu jatuh semua. Dari ketinggian 3.200 meter, Pak. 200 meter. Alias 3,2 kilometer. Iya. 3,2 kilometer. Jatuh dari ketinggian 3,2 kilometer. Ini kalau Bapak nanti masih ada fotonya, bahkan difilmkan oleh National Geographic di dokumenter, judulnya When I Fell from the Sky. Nah, singkat cerita, semuanya meninggal, 93 itu, kecuali dia orang satu nih. Jadi 92 meninggal, dia hidup sendiri. Pertanyaan logisnya begini, Pak, Bapak Ibu, jamaah hadirin. Orang jatuh dari ketinggian 3,2 kilometer. 3,2 kilometer tuh dari sini kemana, Pak ya? 3,2 kilometer tuh bukan lurus, tapi ke atas. Ya, 3,2 kilometer seorang manusia jatuh dan hidup, sampai hari ini masih hidup. Ini, Pak, mau diukur, mau dibawa ke bidang studi apapun, fisika kayak aeronautikal kayak kimia kayak segala macam, nggak akan ada ketemu logikanya, nggak masuk akal. 3,2 km. Makanya baru ketemu setelah 11 hari. Karena dianggap nggak mungkin yang selamat, nggak mungkin. Pesawat ini jatuh, 11 hari dicari, baru ketemu. Kebetulan dia bisa bertahan 11 hari. Makan makanan yang memang jatuh di pesawatnya semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mau cepat saja. Memang begitulah Allah. Kalau Allah belum menakdirkan seseorang meninggal, seorang itu nggak akan mati, Pak. Apapun yang terjadi, bahkan jatuh dari ketinggian 3,2 km, orang nggak mati kalau belum datang ajalnya. Tapi kalau sudah ditentukan ajalnya dan semua kita sudah ada, ya. Ini kan lucu ya, tiba-tiba karena virus corona kita jadi lupa bahwa kita ini sudah vonis mati. Iya kan? Loh, kita semua kan sudah vonis mati nih. Ya, kalau boleh ada angkanya di jidat kita masing-masing, itu sudah kelihatan. Doni Amir Sagaf nih, kamu tuh tanggal sekian, tempatnya di sini, mati. Cuman nggak kelihatan aja. Semua, Pak, kita nih. Loh, kok tiba-tiba begitu ada virus corona,
rasanya virus ini yang bisa akan mematikan kita. Gitu. Ya kan? Langsung hand sanitizer habis di mana-mana, harganya melambung. Apa nih? Masker habis di mana-mana, harganya melambung juga sampai ratusan kali lipat ya, ratusan kali lipat. Beras orang beli sampai di supermarket yang mahal itu Pak, yang harganya range market itu kan supermarket mahal tuh. Jadi harga di supermarket biasa 1.000 di sana bisa 3.000, 3 kali lipat. Itu pun habis Pak. Beras apa habis. Ya, diborong oleh orang tuh. Ya. Jadi dengan adanya virus corona seolah-olah vonis mati kita selama ini kemana gitu. Iya kan? Iya kan? Padahal orang jatuh dari ketinggian 3,2 km, kalau belum ajalnya nggak mati. Nggak mati. Tapi orang duduk-duduk aja mati juga kalau memang sudah ajalnya. Nih. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahaya yang lebih dahsyat dari virus corona ini bukan mematikan fisik kita, justru mematikan tauhid kita. Kalaulah kita mati setelah tauhid kita mati, nah, ini bahaya nih. Gitu ya, bahaya sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah, maksud saya begini Pak. Memang betul disyariatkan kepada kita kalau ada satu virus, ya dulu namanya taun virusnya itu. Ya kalau sekarang virusnya macam-macam kan, ada corona, ada flu burung, ada macam-macam. Maka dalam satu hadis yang muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, kalau kita tahu di satu tempat ada virus, ada wabah, maka dilarang kita masuk ke tempat itu. Ya. Sebaliknya kalau di tempat kita terkena wabah, maka jangan keluar kitanya. Ya kan? Itu syariat kita. Tapi yang tidak boleh terjadi kepada kita adalah takut terhadap wabah itu, ya, melampaui takut kita kepada Allah. Ya, melampaui takut kita kepada Allah. Maka orang tanya ke saya gini, Ustadz, ya, kalau orang bunuh diri, ya, kalau orang bunuh diri, apa dia berarti mendahului? Nah, ada yang bisa kasih pendapat Pak. Kalau orang bunuh diri, apakah dia mendahului takdir Allah? Nah, ini nanti kaitannya dengan virus, dengan keimanan kita terhadap kondisi seperti ini. Kalau orang bunuh diri, lompat dia dari atas, lompat, mati, meninggal, apakah dia mendahului takdir Allah? Ya, ya. Jawabannya adalah tidak Pak. Waktunya dia mati memang saat itu. Waktunya dia mati memang saat itu. Cuma caranya yang dia pilih. Ya. Jadi enggak pun dengan cara itu dia bakal mati juga. Hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga. Cuma caranya yang dia pilih. Kalaulah dia beriman, dia tidak akan mati dengan cara itu. Gitu. Begitu juga kita. Kalau memang kita ditakdirkan mati pada saat mewabahnya virus corona ini, kalau kita terkena virus corona itu hanya asbab saja. Hanya sebabnya saja. Gitu. Jadi kalau kita mati-matian menghindari virus itu, nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kita melaksanakan syariat seperti hadis perintah Nabi tadi, maka kita mendapatkan pahala. Sudah. Titik sampai di situ. Maka kalau kita ketakutan sampai harus belanja sebanyak-banyak, nah, tauhid kita diserang di situ. Terserang tauhid kita. Jadi, seolah-olah virus ini akan bisa mematikan kita. Nggak bisa, nggak ada yang bisa mematikan kita kecuali Allah. Ya. Saya mestinya sekarang masih di Mekah. Harusnya tanggal 2 kemarin berangkat. Ada 54 orang yang harusnya berangkat bersama dengan saya. Nggak jadi berangkat semuanya. Sampai hari ini masih luntang-lantung aja di WA grup
ya sabar gitu ya. Sampai kapan nih gitu ya. Terakhir kemarin ya, ini langsung dari teman-teman di sana, Masjidil Haram atau mataf, tempat tawaf di lantai pertama itu disterilkan. Orang bisa tawaf tapi di lantai mezanin yang lantai 1 itu ya. Yang di bawah itu disterilkan ya. Ada orang bilang, barusan tadi malam ada jamaah WA ke saya, Ustadz, apakah pemerintah Arab Saudi ini sudah kehilangan tauhidnya kepada Allah? Ya, ini pertanyaan menarik juga tuh, ya. Karena kan saya jelaskan seperti ini juga. Belakangan tanya, apakah pemerintah Arab Saudi sudah kehilangan tauhidnya kepada Allah? Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, khusus untuk ini, ya, khusus untuk pemerintah Arab Saudi itu yang melarang, menutup ini segala macam itu, memang kita tidak bisa berprasangka buruk. Kenapa? Karena kita tidak ada di posisinya mereka. Mungkin tidak bisa kita pikirkan. Maksud saya begini Pak, mengelola kota sebesar itu dengan kedatangan orang yang sebanyak itu, ya, 1 tahun bisa 1 kali datang itu musim haji itu bisa, yang terakhir kemarin itu kabarnya sampai 7 juta. Yang itu yang tercatat maupun yang tidak tercatat gitu ya. Kira-kira setiap bulan dari umroh saja itu bisa 3 juta sampai 5 juta. Itu silih berganti orang datang. Nah, untuk mengelola itu memang tidak mudah. Boleh jadi, nah ini boleh jadi, ini dari seorang teman juga di sana, ini boleh jadi yang dipikirkan adalah agar tidak ada orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah situasi ini dan menjelekkan Islam. Umpamanya, tiba-tiba kok ada orang mati lagi tawaf, gitu, ya kan? Orang lagi tawaf nih, atau lagi sa'i, ya kan? Banyak yang capek tuh, ya. Tahu-tahu mati. Mungkin bukan karena virus corona, tapi ada yang merekam video sampai ke seluruh dunia, umpamanya. Maka citra umat Islam, ya, itu lebih rusak lagi, gitu. Nah, jadi khusus untuk itu memang agak berbeda sedikit cara kita melihatnya. Ya, makanya saya sampaikan ke jamaah-jamaah yang nggak jadi berangkat, sabar aja Pak. Gitu ya. Kalau memang sudah ditetapkan kita akan berangkat, sampai waktunya kita akan berangkat. Ya. Maka 2 pesan saya ya di ini corona ini. Pertama, Quran surat ke-6 ayat ke-17, surat Al-An'am ayat ke-17. Kalimat Allah sangat indah di sini. Kalau kita ulang-ulang kalimat ini, kita resapi kalimat ini, insya Allah cukup buat mengawal kehidupan kita, tauhid kita, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita cukup ya dengan ayat ini. Kalimatnya sangat indah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya, pendek saja. Kalimat Allah, wa iyamsaskallahu bidur fala kashifalahu illahu. Jikalau Allah berkehendak memberikan sedikit mudarat pada hidup kita, maka tidak ada yang bisa mengangkat, menyelesaikan mudarat itu kecuali hanya Allah sendiri. Gak ada yang bisa. Fala kashifalahu illahu. Sebaliknya, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak merasakan kebaikan kepada kehidupan kita, maka Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Kalimat ini kalau kita ulang-ulang dalam kehidupan kita, apalagi di situasi seperti ini, kita maknai rasanya, insya Allah akan memantapkan tauhid kita. Nggak ada yang bisa mengangkat kemudaratan apapun dari kehidupan kita kecuali Allah. Nggak ada. Ya. Makanya saya katakan kepada para jamaah, Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, kemana? Ya ke dokter, Ustadz. Betul. Tapi sebelum Bapak Ibu ke dokter, tolong kepada Allah dulu. Itu yang betul.
Loh, jadi kalau kita tawakal itu berarti kita nggak usah ke dokter, Ustaz. Salah. Ke dokter pergi juga kita tuh. Karena itu bagian dari ilmu yang Allah berikan kepada ada caranya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan orang yang belajar obat, mungkin kita nggak belajar obatnya, ada orang yang belajar, kita datang sama dia. Tapi sebelum kita lakukan itu, kita datang dulu kepada Allah. Maksudnya kita ingat dulu Allah. Sama seperti virus ini sekarang. Sebelum yang lain kita lakukan, kita ingat dulu, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini rumus yang luar biasa. Kita pegang untuk memantapkan. Rumus yang kedua, ya, pesan yang kedua saya titipkan Quran surat ke-57 ayat 22 dan 23. Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kalimat Allah juga luar biasa. Ya, rasanya sejuk kalau kita membaca ini. Enak, tenang. Enggak cuma soal corona ini, semua yang terjadi dalam kehidupan kita rumusnya sama. Kalimat ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah yang terjadi kepada kalian dalam kehidupan kalian maupun yang terjadi kepada dunia ini secara keseluruhan, ya, maka semua itu tidak mungkin terjadi sebelum semuanya ditulis fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sebelum terjadinya sudah tertulis ketetapannya. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang beginian mah gampang buat Allah. Jadi nggak usah nanya, kok udah bisa? Allah berarti sudah tahu dong Ustaz. Oh berarti Allah udah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang begitu mah gampang buat Allah. Udah, kita nggak usah nanya dah. Yang penting pada ayat 23-nya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak perlu bersedih. Ya, tidak perlu bersedih, tidak perlu kecewa, nggak perlu takut atas apa yang luput terhadap diri kalian, dan tidak juga perlu bergembira berlebihan, senang berlebihan terhadap apa yang kalian dapatkan dalam kehidupan ini. Biasa aja. Kalau kita hari ini dapat, kalau kita hari ini senang, bukan berarti besok kita akan terus merasakan itu. Sama seperti sekarang. Kalau kita merasakan kesulitan sekarang, rasa takut, ini nggak akan selama-lamanya. Ya. Kita nggak boleh berada di kutub sebelah sini, tidak boleh juga berada di kutub sebelah sini. Di mana Ustadz? Di tengah-tengah. Apa tengah-tengah? Ya, kepada Allah. Tadi rumus pertama. Rumus pertama tadi. Ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah. Kalau kita bawa ke situ, enak, tenang udah. Ya. Orang jatuh dari 3,2 km nggak mati, ya. Kenapa kita repot-repot mikir, wah ini kota Depok isolasi aja. Tutup. Karena virus datang pertama ini luar biasa. Mari kita ajarkan anak istri kita di rumah, cucu-cucu kita, jangan sampai virus ini justru mematikan tauhid kita. Itu jauh lebih berbahaya daripada dia mematikan raga kita, fisik kita. Nah, yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya kita keluar? Rumus Al-Quran agar kita keluar dari situasi ini dan mendapatkan keuntungan. Nah, ini jauh lebih penting daripada ketakutan, ya, daripada kecemasan tadi. Yang kedua, rumus Al-Quran keluar dari corona dan membawa hadiah. Nah, ini hadiah dari Allah. Ada rumusnya, Pak. Ya, kita buka Quran surat Ibrahim ayat 6, 7. Kemudian kita buka Quran sama juga surat ke-7 Al-A'raf ayat 141. Demikian pula nanti kita akan jelaskan Quran surat ke-5 Al-Maidah
mulai dari ayat ke-20 sampai 26. Dan Quran surat ke-2 untuk penjelasan saja, Al-Baqarah ayat ke-58 sampai 59. Ini rumusnya agar keluar dari situasi seperti ini, membawa hadiah. Ya. Jadi enak nih, ya. Jamaah Masjid Darul Ulum akan tahu rumus keluar dari corona, nggak cuma keluar dalam keadaan baik-baik saja, justru punya potensi keluar membawa hadiah. Ya. Bagaimana ceritanya? Begini hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam sejarah dunia ini, ya, kan semuanya berulang, ya. Di dalam sejarah dunia ini tidak pernah ada cobaan, saya ulangi ya, tidak pernah ada cobaan di atas dunia ini yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih susah kepada satu kaum kepada Bani Israel. Nggak ada lagi, Pak. Ya. Dari mana tahunya? Kita buka Quran surat ke-14, surat Ibrahim dulu, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Kalimat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Nah, tolong perhatikan ujung kalimatnya ya, ujung ayatnya. Wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Kata-kata azim di dalam Al-Qur'an, azim di dalam Al-Qur'an, ya, azim nih. Azim ini tidak Allah pakai kecuali untuk menggambarkan sesuatu yang memang besar sekali. Ya. Allah pakai setidaknya hanya dalam 4 hal kata azim di dalam Allah pakai untuk dirinya sendiri, ya. Allah pakai untuk menggambarkan keagungan Allah sendiri. Yang kedua, Allah pakai untuk menggambarkan keagungan akhlaknya Nabi Muhammad. Quran surat ke-68 Al-Qalam ayat ke-4 sampai 5. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Agungnya akhlak Nabi Muhammad pakai kata azim. Yang ketiga, Allah pakai untuk menggambarkan dahsyatnya tipu daya istri seorang pembesar yang rumahnya ditinggali oleh Nabi Yusuf pada surat Yusuf. Surat Inna kaida kunna azima. Dan yang keempat, kata azim Allah pakai dalam menggambarkan cobaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, cobaan kepada Bani Israel itu azim. Wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Bala, cobaan yang azim. Artinya tidak akan pernah ada cobaan lagi di atas dunia ini kepada kaum manapun, kepada negara manapun yang lebih besar daripada yang dicobakan kepada Bani Israel. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, di sini rahasianya, Pak. Ya, di sini rahasianya. Cobaan kepada Bani Israel ini seperti roller coaster. Naik turun, cobaan ini, cobaan itu, cobaan ini. Nah, sepanjang perjalanan Bani Israel, cobaan paling berat yang mereka hadapi adalah ketika mereka terluntang lantung di padang pasir selama 40 tahun. Ya. Mereka pernah tersesat di padang pasir selama 40 tahun nggak bisa keluar, Pak. Nggak bisa keluar. Quran surat ke-5 ayat 20 sampai 26. 5, 20 dan 26 sampai 26. Jadi saya singkat saja, nggak usah dari 20 sampai, kita baca 26-nya saja. Saya persingkat saja. Bani Israel setelah keluar dari kejaran Fir'aun, mereka berhasil keluar. Allah perintahkan masuk ke Palestina, tapi mereka nggak mau. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula yakhruju minha fa inna dakhilun, dan seterusnya tuh 20 sampai 26. Perhatikan pada ayat ke-26-nya, ya. Ketika mereka nggak mau masuk,
ke Palestina, alasannya takut. Maka pada ayat 26-nya Allah hukum mereka. Ya, Allah hukum mereka. Kalimatnya qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah mengharamkan mereka untuk masuk ke Palestina itu selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka tersesat di sebuah padang pasir yang nama padang pasir itu adalah padang Tih. Nah, ini padang pasir Tih namanya. Tih itu ada di Mesir, Pak. Ya. Yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard. Menggambarkan bahwa mereka itu benar-benar kesusahan. Bayangkan umur saya sekarang 41 tahun. Jadi selama hidup saya itu di padang pasir, bayangkan. Ya. 40 tahun sejauh kita memandang isinya pasir semua. Jalan ke sana nggak ketemu jalan keluar. Rasanya keliru nih, balik lagi, jalan sepanjang tahun nggak ketemu jalan keluar, Pak. Itu hukuman yang dirasakan Bani Israel, dan itulah cobaan mereka yang paling berat. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan gak akan ada yang merasakan itu lagi kecuali mereka. Tapi hebatnya mereka bisa keluar dari situasi itu, bahkan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Ada 3 hadiahnya. Ya. Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Quran surat kedua 58 sampai 59. Allah naungkan mereka, wa zalalna 'alaikumul ghamam, awan, sehingga mereka tertutup dengan awan. Tadinya panas, terik di tengah padang pasir, tapi kemudian ditutupi oleh awan. Para ulama tafsir mengatakan kira-kira itu selama 2 tahun. Ya, akhirnya mereka bisa mencari jalan keluar. Kemudian karena 40 tahun tersesat di padang pasir, Pak, apapun makanan yang kita bawa pasti habis. Apapun minuman yang kita bawa pasti habis. Mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman. Allah kirimkan makanan dan minuman langsung dari langit setiap hari 2 kali. Namanya manna dan salwa. Manna itu sejenis minuman yang dari madu, dan salwa itu sejenis makanan burung panggang gitu, sejenis ayam panggang gitu ya. Tapi burung panggang. Itu dari langit langsung, Pak. Dari langit langsung. Gitu ya. Bayangkan. Dari langit langsung, ya. Ini jugalah yang menyebabkan generasi berikutnya dari Bani Israel itu iri. Generasi berikutnya dipimpin oleh nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Musa, generasi berikutnya masih kaum yang sama dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Di generasi Nabi Isa ini mereka iri karena pernah mendengar cerita bahwa nenek moyangnya mendapatkan makanan langsung dari langit. Kepada Nabi Isa makanan dari langit. Ya, itulah yang dikenal dengan istilah the last supper dalam ideologi orang Kristen. Perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir. Tapi itu bukan bahasan kita. Intinya hadirin jamaah rahimakumullah, kok mereka bisa keluar dari situasi yang maha dahsyat itu, bahkan membawa hadiah berupa manna, salwa, dinaungi oleh awan, dan satu lagi, setiap kali haus, kaumnya haus, Nabi Musa tinggal getok tongkatnya ke batu atau ke tanah, akan memancar 12 mata air sebagaimana 12 kaumnya, kabilahnya. Ya, jadi sudah tahu masing-masing minumnya yang mana, 12 mata air. Ya, ada rahasianya mereka bisa begitu. Nah, rahasia ini yang ingin kita ambil agar kita keluar dari virus corona ini, justru mendapatkan hadiah. Ya. Apa rahasianya? Quran surat ke-14 ayat ke-7 tadi. Ya, sederhana sekali rahasianya. Ini ayatnya sering kita dengar, cuma sering dipotong, Pak. Jadi sering dipenggal ayatnya tuh, sehingga kita nggak tahu konteks ayatnya. Kita tahu
teks ayatnya tapi tidak tahu konteksnya. Ya, konteksnya. Perhatikan pada ayat ke-7 surat 14 Ibrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh kan? Penggalannya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sering kita dengar tuh ya, sering kita dengar. Tapi konteksnya kita tidak tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam mengatakan rumus ini ya dengan kalimat wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan satu rumus. Ya, rumus. Jadi Nabi Musa berpidato di hadapan kaumnya di tengah padang pasir setelah 40 tahun mereka tersesat. Nggak punya lagi jalan keluar, tidak punya lagi harapan. Di tengah itulah Nabi Musa berpidato, memberikan solusi. Ya. Maka pada ayat sebelumnya dijelaskan, wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gampangnya kalau bahasa kita gini, Pak. Wahai kaumku, kalau kalian mau keluar dari situasi ini, 40 tahun ya, sudah sesat 40 tahun, udah gak kuat lagi, akhirnya oke deh, tolong minta solusinya Musa supaya keluar ya. Maka kata Nabi Musa, kalau kalian mau keluar dari situasi ini, gampang, rumusnya sudah Allah umumkan. Apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau keluar dari situasi ini, bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Sama nih kayak kita nih sekarang. Kalau kita ingin keluar dari situasi corona ini yang mencekam dan menakutkan seperti ini, bahkan keluar membawa hadiah, kuncinya satu: bersyukur. Ada orang nanya, apanya yang mau disyukuri Ustadz? Ya? Bukankah situasinya begini? Apanya yang bisa disyukuri? Ini pertanyaan persis sama seperti kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. 40 tahun tersesat di padang pasir. Ada nenek-nenek yang sudah tua, ada anak yang baru lahir, nangis, ini itu, kelaparan, kehausan. Apanya yang mau disyukuri? Gitu kan? Apanya yang mau disyukuri? Nah, ini disinilah pelajaran nih, aplikatif langsung kepada kehidupan kita. Perhatikan pada ayat sebelumnya, lagi-lagi konteksnya. Wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Ingatlah, kata Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah kepada kalian sebelum hari ini, ketika Allah membebaskan kalian dari Fir'aun. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga seperti kaum Nabi Musa, Bani Israel, ini terjadi karena kita lupa mensyukuri hal-hal yang kita nikmat, yang ada, yang Allah berikan kepada kita sebelum hari ini. Sebelum hari ini. Jadi baru 2 minggu virus corona ini sudah heboh. Padahal sebelumnya kita hidup bergelimang kenikmatan. Disitulah kita lupa. Saya kasih contoh. Ini kepada saya, Pak ya, kepada saya. Ini saja contoh saja. Begitu kira-kira seminggu sebelum Indonesia terkena virus corona juga, Arab Saudi menutup visa umroh. Harusnya saya berangkat tanggal 2, sekitar seminggu sebelumnya sudah nggak bisa berangkat gitu ya. Nggak bisa berangkat. Di situ saya pribadi khusus tuh merenung, mikir, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Gitu. Nah, dalam konteks ini, rupanya ketemu jalannya. Ceritanya sangat sederhana. Ya. Kira-kira Allah ingin bilang, Doni, kamu tuh nggak bersyukur. Kemarin-kemarin berangkat gampang, bolak-balik. Oktober berangkat, Desember berangkat, Januari berangkat, Februari berangkat. Ini mau Maret berangkat lagi. Rasanya
Dengan berkali-kali mudah itu seolah-olah segala sesuatu sudah pasti. Visa sudah dibayar, hotel sudah dibayar, pesawat sudah dibayar, hotel di sana sini kenal, muasasah ini kenal, itu kenal, itu segala. Wah, rasanya sudah paling hebat. Ya, tahu-tahu sedikit aja, ya, yang tidak pernah terpikirkan di benak kita terjadi. Itu terjadi. Rupanya kita lupa mensyukuri apa yang terjadi sebelum hari ini. Gitu. Nah, rumusnya kembali ke awal. Kembali ke awal. Seperti Bani Israel tadi, seperti yang Nabi Musa ajarkan kepada kaumnya. Syukuri apa yang terjadi sebelum ini. Itu clue-nya, Pak. Saya nggak tahu kepada kita masing-masing. Bapak-bapak mungkin ibu-ibu punya situasi yang berbeda dengan saya, ya. Mari kita renungi situasi itu, apa itu, ya. Mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Ya Allah, maaf saya lupa mensyukuri itu. Ya Allah, ampuni saya lupa, kelewatan, ya, melewati itu semua dan syukuri. Insya Allah kita akan keluar membawa hadiah seperti Bani Israel. Cara kita belajar. Sekarang yang ketiga, sebetulnya apa yang Allah inginkan dari peristiwa ini? Ya, ini rumusnya tadi supaya kita bisa keluar dapat bawa hadiah. Sekarang ketiga, sebetulnya apa yang Allah inginkan dari peristiwa ini? 3. Hikmahnya. Quran surat 69 ayat berapa? 38 ya? Coba. Ayat ke-39. Quran surat Al-Haqqah ayat surat Al-Haqqah itu surat ke-69. Ini jelas sekali Bapak Ibu, jelas sekali bentuknya sangat jelas di dalam surat ini. Surat Al-Haqqah surat 69 ayat ke-38 terus sampai 42, 43 dan 44. 38 sampai 44. Ini yang Allah inginkan, ya. Ini yang Allah inginkan, sangat spesifik dan betul-betul seperti yang terjadi saat ini. Perhatikan kalimatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ya, kata Allah, aku bersumpah demi apa-apa yang bisa kalian lihat dengan mata kalian dan demi apa-apa yang tidak bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian. Sumpah Allah. Virus corona ini demonstrasi Allah. Allah punya kekuatan yang dahsyat, kecil saja, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah atas yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita dan apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Ya. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk apa Allah tunjukkan ini? Dan Allah sudah bersumpah terhadap yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Perhatikan kalimatnya, ada tujuannya, Pak. Ya, kalau kita nggak ambil tujuan ini, masya Allah, betapa ruginya kita. Ya, betapa ruginya kita. Perhatikan kalimat Allah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, dan seterusnya. Ya, kata Allah bersumpah, sekali lagi Allah bersumpah dengan apa yang bisa kita lihat pakai mata dan apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Virus corona nggak bisa kita lihat dengan mata. Tujuan Allah agar kita ingat, agar kita ngeh, agar kita terbuka matanya terhadap apa? Innahu laqaulu rasulin karim, terhadap Al-Quran.
Innahu laqaulu rasulin karim. Kenapa? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukan perkataan ahli syair pujangga. Perhatikan, qalilan ma tu'minun, sedikit banget dari kalian yang beriman. Makanya Allah demonstrasikan nih loh kekuatan Allah yang kalian nggak lihat. Tujuannya, buka dong mata kalian, imani ini. Kembali imani ini. Sedikit banget dari kalian beriman, baik sedikit jumlah orangnya maupun sedikit jumlah keimanannya terhadap Al-Quran. Udah orangnya sedikit, populasi orang Islam sekian, yang beriman dari orang-orang yang sedikit beriman ini, keimanan terhadap Al-Quran pun cuma sedikit. Ya, cuma sedikit juga. Paling berapa sih? Berapa yang kita imani? Ya. Qalilan ma tu'minun. Yang kedua, wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Dan ini bukan perkataan seorang dukun, sedikit banget dari kalian yang menjadikannya sebagai pelajaran. Qalilan ma tazakkarun. Jadi yang Allah inginkan kepada kita, ya, ini langsung direct kepada kita adalah kembali mengimani Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dalam hidup atau pelajaran utama dalam hidup kita. Sekaligus luar biasa momentumnya Bapak Ibu, Allah berikan virus corona yang gak kelihatan ini justru pada bulan Rajab. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena bulan Rajab itu adalah rangkaian bulan Al-Quran. Kenapa saya katakan rangkaian bulan Al-Quran? Karena dalam doa yang diajarkan Nabi, Nabi gandengkan antara bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita tahu Ramadan bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ramadan bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Keliru kita kalau mengatakan Ramadan bulan puasa, karena Allah tidak pernah katakan Ramadan itu bulan puasa. Nggak ada. Mana dalilnya Ramadan itu bulan puasa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Ramadan bulan Quran. Saking hebatnya bulan Quran, sampai-sampai kalau berjumpa dengan bulan Quran, wajib kita berpuasa. Tuh, bayangkan ya. Beda kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka barang siapa berjumpa dengan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran ini, maka wajib bagi dia berpuasa. Jadi bulan Ramadan bulan puasa apa bulan Quran? Bulan Quran, bukan bulan puasa. Kita keliru bilang itu bulan puasa. Kenapa? Karena kalau bulan puasa, yang penting adalah segala urusan tentang puasa, buka puasanya, sahurnya, takjilnya, itu yang penting. Tapi kalau bulan Quran, yang penting segala sesuatu tentang Al-Quran. Buka puasa sekedarnya aja lah, sahur seadanya aja lah. Kalau ada alhamdulillah, ada ini alhamdulillah, ada itu nggak penting lagi. Yang penting adalah Al-Quran, bulan Al-Quran. Ya, makanya Allah titipkan corona ini, virus yang nggak kelihatan ini, ya, justru di bulan Sya'ban agar kita siap-siap mengambil pelajaran. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tazakkarun.